Saudara-saudara, beberapa hari ini kita belajar mengenai Ishak yang berada di Gerar, di tanah Filistin, di mana Ishak juga mengalami masa kelaparan, dan Ishak di tempat itu menemukan pertolongan Tuhan ketika ia menggali sumur. Ia menemukan air yang melimpah dan akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang ia beri nama Rehobot. Saudara dikasih Tuhan, ketika Ishak sampai di Rehobot, ia bukan sekedar menikmati sumur yang melimpah, tetapi ada hal yang lain yang rupanya segera Ishak lakukan untuk Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita bersama ingat bahwa seringkali kita lupa untuk melakukan hal ini ketika kita menemukan pertolongan yang dari Tuhan. Di Kejadian pasal 26 ayat yang ke-25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Ishak membuat mezbah. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi setiap orang. Namun seringkali yang membedakan orang itu mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain adalah jika orang itu kemudian membangun mezbah. Jadi tujuan hidup kita bukan sekedar mengalami pertolongan, mendapatkan berkat jasmani dan lain-lain, tetapi tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan kita secara pribadi, dan itulah yang dilakukan oleh Ishak. Ia membangun mezbah. Saudara-saudara, ketika ia melakukan itu, ketika ia membangun mezbah bagi Tuhan, yang tercatat kemudian di ayat yang ke-26 adalah datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Jadi rupanya Abimelek mendatangi Ishak bersama dengan sejumlah orang dan bersama dengan kepala pasukannya. Kita bertanya-tanya, Ishak pun bertanya-tanya, ada apa ini? Karena Ishak pernah mendapatkan masalah karena ia tidak jujur mengenai istrinya. Abimelek menyukai Ribka, dan Ishak menyangka bahwa Abimelek akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Namun rupanya inilah yang dikatakan oleh Abimelek mengenai Ishak. Ayat yang ke-28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara-saudara, yang terjadi kemudian adalah Abimelek membuat perjanjian. Jadi saudara-saudara, ketika saudara membangun mezbah, saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saudara dan saya terikat dalam perjanjian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada hal-hal yang kita akan menemukan hal-hal yang tidak terduga, bahkan di tempat yang semua orang mengalami kelaparan, di tempat-tempat di mana musim kering terjadi, saudara akan menemukan hal yang tidak terduga. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Abimelek mengikat perjanjian dengan Ishak. Saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan bisa perbuat dengan tiba-tiba, dengan mendadak, dan saudara tidak akan menyangka bagaimana itu bisa terjadi. Dan kemudian Ishak mengadakan perjamuan dengan Abimelek dan mereka menjadi sahabat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Ishak adalah pendatang, orang asing, tetapi ia sangat dihargai. Kenapa saudara-saudara? Karena Abimelek melihat sendiri bagaimana hidup Ishak berbuah bagi Allah. Karena Ishak hidup dalam tuntunan Tuhan, ia setelah ditolong Tuhan menemukan Rehobot, ia membangun mezbah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah saudara membangun mezbah bagi Tuhan? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangun mezbah kita untuk Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.